Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kesempatan, dan iman, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang penuh berkah untuk belajar bersama dan menambah wawasan kita tentang salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yaitu ilmu dakwah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, teladan sepanjang zaman yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya bersama teman-teman dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Ananda Putri, bersama Wildan Auliadani dan Firly Tiara Maharani. Nah, kami di sini akan membahas tentang apa sih itu ilmu dakwah, ruang lingkup ilmunya, tujuannya, hingga relevansinya dengan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat saat ini. Pertama-tama, marilah kita pahami dulu apa itu ilmu dakwah. Secara umum, ilmu dakwah itu bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara yang teratur, sistematis, logis, dan tentunya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya di lingkungan sekitar kita. Jadi, ilmu dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah di mimbar atau khutbah di masjid, tapi lebih luas lagi, mencakup berbagai cara penyampaian nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang disampaikan secara bijak agar pesan yang dibawa bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Beberapa ahli juga memberikan pandangan mereka tentang definisi ilmu dakwah. Misalnya, Wardi Bahtiar menyebut bahwa ilmu dakwah adalah sekumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan proses mengajak manusia ke jalan Allah secara teratur dan masuk akal. Lalu Toha Yahya Omar menyampaikan bahwa ilmu dakwah itu hampir mirip dengan ilmu komunikasi, tetapi lebih khusus karena tujuannya adalah mengajak manusia ke jalan kebaikan sesuai perintah Allah demi kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sementara itu, menurut Amrullah Ahmad mengatakan bahwa ilmu dakwah itu berasal langsung dari wahyu Allah dengan tujuan membentuk umat yang terbaik, yaitu khairul ummah, umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setelah mengetahui definisinya, mari kita bahas lingkup ilmu dakwah. Ternyata ilmu dakwah itu memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya soal agama saja, tapi juga menyentuh aspek komunikasi, sosial, dan juga budaya. Dari perspektif agama, dakwah juga berfokus pada menyampaikan ajaran-ajaran pokok dalam Islam, seperti akidah, ibadah, dan juga akhlak yang baik. Selain itu, dakwah juga menjadi sarana untuk menguatkan iman umat serta menjalankan perintah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah perbuatan buruk. Dari sisi komunikasi, dakwah melibatkan proses penyampaian pesan antara pendakwah dan juga audiens atau masyarakat yang mendengarkan. Di sini, metode yang penyampaiannya pun bermacam-macam. Ada yang menggunakan lisan seperti ceramah ataupun pidato, ada juga yang melalui tulisan seperti artikel ataupun buku. Dan ada juga yang melalui perbuatan atau tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan istilah dakwah bilhal. Misalnya seseorang yang rajin membantu tetangga, bersikap jujur, peduli terhadap lingkungan, itu juga bagian dari dakwah. Dari perspektif sosial, dakwah menjadi alat untuk membangun hubungan sosial yang baik di masyarakat, menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan juga harmonis, serta memberikan edukasi tentang pentingnya hidup berdampingan dan dalam kebaikan.
Sedangkan dalam perspektif budaya, dakwah harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi budaya setempat. Kita tidak bisa menyampaikan pesan agama tanpa memperhatikan adat, kebiasaan, dan juga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Justru dakwah yang baik adalah yang mampu beradaptasi dengan budaya tanpa menghilangkan akar budayanya, tetapi secara perlahan mengarahkan nilai-nilai itu agar selaras dan juga dengan ajaran Islam. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari dakwah ini? Secara umum, tujuan dakwah adalah untuk mengajak manusia menuju ketaatan kepada Allah dan juga membimbing mereka agar meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya iman. Sementara secara khusus, dakwah bertujuan untuk mengubah sikap individu agar sesuai dengan ajaran Islam, membentuk masyarakat Islami yang adil dan juga damai, serta meningkatkan pemahaman keagamaan dan juga memperkuat iman dan juga akhlak. Agar dakwah bisa berjalan efektif, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pegang. Pertama, sampaikanlah kabar gembira terlebih dahulu sebelum menyebut ancaman supaya suasana dakwah terasa lebih hangat dan penuh harapan. Kedua, permudahlah ajaran agama, jangan sampai membuatnya terasa berat dan menyulitkan. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, permudahlah, jangan persulit. Dan yang ketiga, jadilah teladan yang baik sebelum menyampaikan dakwah kepada orang lain. Sebab teladan itu lebih kuat pengaruhnya daripada sekadar kata-kata. Di era sekarang, dakwah juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial budaya. Misalnya, saat ini masyarakat hidup dalam era digital dan media sosial, maka dakwah bisa memanfaatkan platform tersebut sebagai media dakwah yang kreatif dan mudah diterima. Selain itu, dakwah juga harus peka terhadap perubahan sosial, struktur masyarakat, dan nilai-nilai yang berkembang agar pesan-pesan agama tetap bisa diterima dan dipraktikkan serta di dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kita simpulkan bahwa ilmu dakwah merupakan ilmu yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam membangun umat dan masyarakat yang lebih baik. Dengan memahami ruang lingkupnya, tujuan-tujuannya, serta prinsip-prinsip dasar yang perlu diterapkan, kita semua diharapkan bisa menjadi bagian dari agen kebaikan yang menyampaikan pesan agama dengan cara yang baik, bijak, dan penuh keteladanan. Karena pada akhirnya, dakwah bukan hanya tugas pada para ustadz, para kiai, para masyaikh, atau ulama-ulama saja, tapi tugas kita semua sebagai umat Islam untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ke-1 tentang mengapa penting bagi seorang dai atau pendakwah di media sosial untuk menguasai ilmu retorika dalam menyampaikan pesan dakwahnya. Izin menjawab dari pertanyaan Saudari Ayu Estianingtyas. Jawabannya adalah dalam berdakwah di media sosial penting sekali mempelajari ilmu retorika terlebih dahulu, sebab retorika adalah seni berbicara yang menyampaikan pesan agar mudah dipahami, menarik, dan juga diterima dengan baik oleh audiens. Di media sosial, persaingan konten sangat banyak sehingga dakwah harus dikemas secara kreatif dan juga meninggalkan nilai-nilai syariat. Dengan retorika, kita bisa memilih kata yang tepat, gaya penyampaian yang santun, dan juga cara berkomunikasi yang sesuai karakter audiens. Selain itu, dakwah juga bisa berkemas dalam bentuk konten menarik seperti video pendek, kutipan inspiratif, atau desain grafis yang tetap mengandung pesan, kebaikan, dan juga tidak menyimpang. Jadi, retorika berperan penting dalam membuat pesan dakwah lebih efektif, bijak, dan juga menyentuh hati di media sosial. Bagaimana cara yang tepat bagi seseorang penonton dalam menyikapi pesan-pesan yang tergandung dalam sebuah film, terutama jika terdapat nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam?
Yang menanya ini adalah Ferenka Ajahra. Jawabannya, dari sebuah film, kita sebagai penonton harus bijak mengambil makna baiknya dan membuang hal buruknya. Terus kita perlu memilah dan memilih mana pesan yang sesuai dengan nilai kebaikan dan mana yang sebaiknya dihindari. Begitu juga dengan hikmah nasihat yang baik dan dialog santun sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dakwah dilakukan dengan cara menghasut, memecah belah, atau memutarbalikkan ajaran demi kepentingan pribadi, itu bukan lagi dakwah, tapi penyalahgunaan agama. Sebagai mahasiswa, kita harus kritis terhadap fenomena ini, berperan meluruskan isi pemahaman dengan cara ilmiah, bijak, dan tetap menjaga adab dalam berdakwah.